Tapi untuk dunia percintaan ini yang ini ya Pak? Yang ini untuk percintaan. Oh. Kalau minyak wangi Bah itu Bah untuk media apa Bah? Ini seperti ini kan ini kabel jin ini. Ini untuk membangkitkan energi mistis. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan berkunjung teman-teman ke orang yang luar biasa banget, punya 2 istri, tinggal di tempat terpencil yang informasinya sekitar sini tuh masih angker katanya. Banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang suka suka bersuara, suka menampakkan diri di sekitar sini. Nah, untuk perjalanan sini seperti ini, dan nanti kita akan ngobrol panjang lebar terkait perjalanan spiritualnya sampai menjadi seorang spiritual lah, tokoh spiritual seperti itu. Nah, jadi jalannya seperti ini teman-teman, dan untuk rumahnya sudah tidak jauh dari sini. Kita akan dengarkan seperti apa sih perjalanan spiritualnya Abah Ade. Informasinya sering bertemu sosok Nyi Ratu Pantai Selatan, dan juga sering ketemu sama Prabu Siliwangi seperti itu teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngobrol panjang lebar banget, dan juga yang kita akan tuju ini terkenal dengan seorang pelet ya, dukun pelet gitu, atau spiritual yang khusus tentang ilmu pelet-peletan gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa aja ya di rumahnya yang sudah kelihatan dari sini. Nah gini Bah, kan kata Abah itu ketika zikir atau wirid itu kedatangan Ibu Ratu. Iya. Itu ceritanya gimana Bah? Nah gini, udah sampai di 8 malam, yang ke-8-nya datang Ibu Ratu kan. Nah, yang 7 malam itu Abah kan dapat dulu keterangan sebenarnya dari leluhur Abah yang dari Cirebon yang kusangkan itu. Dia sampaikan menjelaskan gini, kamu sebenarnya udah dihargai sama makhluk-makhluk yang kasat mata. Kamu udah diperhitungkan, tapi bukan dari masalah kegagahan, bukan dari masalah kesaktian, bukan dari masalah ilmu. Kamu dapat penghargaan dari makhluk-makhluk seperti itu. Nah, Abah kan bertanya, dari apa sebenarnya? Dari kebijaksanaan kamu. Kamu tidak membenci sebelah pihak, maupun dari kalangan ulama, maupun dari kalangan apapun, kamu tidak benci. Kamu hidup di tengah, yaitu yang kamu dapatkan penghargaan itu. Nah, kata dari yang Cirebon kan gitu. Nah, udah ke-8 kan langsung Ibu Ratu sampai datang sini. Dia menjelaskan segala masalah kehidupan, bahkan menerangkan sifat-sifat orang, bahkan menunjukkan orang itu gitu, orang ini gini. Nah, Abah jadi pegangan. Nah, ternyata kan benar, udah Abah teliti benar itu apa adanya kata Ibu Ratu. Nah, bahkan Ibu Ratu berpesan, bisa katakanlah Ibu Ratu ngasih tugas sama Abah tuh untuk menyelamatkan manusia yang hidupnya berat sebelah. Sebenarnya jangan berat sebelah itu sama makhluk Allah juga, bukannya harus bertengkar, tapi kita harus bersatu. Dalam masalah kerja biarin aja masing-masing. Nah, itu kan kata pesan Ibu Ratu. Nah, lagian Ibu Ratu sampai menambahkan gini sama Abah. Udah, kamu jangan panggil Ibu Ratu lagi. Ibu tahu kamu juga bisa, silahkan jalankan apa yang kamu anggap benar, asal kamu jangan mendolimi orang. Kamu juga bisa. Nah, Abah kan berpikir, bisa apa gitu kan. Nah, sudah beres sama Ibu Ratu menunjukkan dan cara-caranya dia memberitahu pada Abah, beri arahan gitu kan. Nah, Ibu Ratu kan pamit pulang. Nah, Abah langsung ngikuti sampai di sini gitu kan. Lihatin Ibu Ratu naik kereta. Kok secepat kilat juga gitu kan, nggak ada langsung. Nah, semenjak itu Abah berpikir, kata Ibu Ratu, Abah bisa, tapi Abah bisa apa? Abah terus berpikir, mutar otak terus, bisa apa sebenarnya? Nah, 1 bulan lebih baru Abah bisa membuka yang Abah dipikirkan itu. 1 bulan Bah? Iya.
saking bodoh-bodohnya Abah. Ternyata Abah itu bisa sabar dan sadar. Selama 1 bulan itu. Iya, oh ini Ketemunya. jawabannya. Oh. Cuman bisa sadar dan sabar. Gimana cara sadar dan sabarnya? Kalau kita lagi terpuruk, sebenarnya kita gak cukup dengan sabar, tapi dengan sadar. Kalau kita didasari dengan kesabaran, maka sampai dimanapun kita cuman makan sabar. Tapi kalau dibarengan dengan kesadaran, kita lagi terpuruk, cobalah berpikir dulu, gimana cara pembangkitan kita. Nah, makanya yang dua itu harus bersamaan, antara sabar dan sadar. Gak cukup dengan sabar, gak cukup dengan sadar, tapi itu harus bersamaan. Nah, dalam kekurangan, gini, kalau dalam kekurangan ya, kalaupun kita seorang yang dianggap sama orang lain itu terpandang, tapi tetap aja ada kekurangannya. Tapi kan kalau orang lain kadang-kadang merahasiakan dalam kekurangan itu. Sebenarnya gak usah dirahasiakan, sebenarnya gak usah malu itu. Disembunyi-sembunyiin gitu Pak. Ya. Ditutup-tutupin. Nah, gitu tutupi. Tapi kan kalau Abah di sini ibarat gini. Kalau Abah lagi duduk gini. Iya. Nah, kata si Ambu, "Bah, belum ada beras nih, gimana?" Katanya. Abah tidak bergeming, tetap aja gini. Biarin aja, nanti juga ada. Nah, Abah didasari dengan keyakinan sama yang kuasa. Pasti ada. Nah, kalaupun tidak makan, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun kita tidak makan, tapi kita masih diberi kekuatan. Nah, disitulah bersyukur kita. Nah, kita sadar apa sebenarnya yang jadi gini gitu kan? Apa sebenarnya? Disitulah kita harus bersadar. Pikirkan apa kesalahan kita. Soalnya paling mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Paling susah melihat kesalahan diri sendiri. Berat ya. Berat. Jadi seperti melihat ini ya, tertutup gajah gitu Pak. Iya gitu. Nah, kalau udah kita bersadar, kita ulah bersabar, kita ulah bersadar, apapun yang terjadi kita terima dengan keikhlasan. Adapun yang harus tidak makan, biar saya sendiri ya Allah, keluarga saya yang dititipkan sama Allah ke Abah, anak, istri, Abah kembalikan lagi, titipkan kepada Allah. Jangan sampai tidak dapat makan, biarpun saya sendiri yang tidak dapat makan. Kalau sudah bersabar, sudah bersadar sampai ke sana, maka dibukakanlah jalan rezekinya. Nah, itu yang pakai pondasi Abah, itu yang tadi itu sebenarnya. Orang Sabar lain, dan sadar ya, gitu. Orang lain nggak tahu sebenarnya gimana perjalanan orang ini gimana sebenarnya gitu kan. Nah ini Bah, terkait Abah kan seorang spiritual, suka membantu orang. Jadi kebanyakan yang dibantu itu punya apa ya Bah, keluhan non medis apa gitu Bah? Sebenarnya kalau masalah keluhan-keluhan itu nggak sama sebenarnya. Ada dari masalah percintaan, ada dari masalah perdagangan gitu. Ada ya penyakit juga gitu. Sebenarnya itu nggak sama. Iya. Dan dulu kan saya pernah kesini ya Bah ya. Abah itu punya banyak ini Bah, kayak pusaka gitu Bah. Banyak. Boleh diperlihatkan nggak sih Bah? Boleh. Biar tidak penasaran nih. Iya. Apa aja gitu. Tapi ini ruangan ini tempat tamu Bah? Tempat tamu di sini. Jadi kalau menerima tamu di rumah sana atau di sini? Ya kalau lagi ngobrol-ngobrol kan di sini gitu kan. Iya. Kalau ada yang nginap, kalau cewek di rumah di sana, kalau laki di sini. Jadi ini buat laki-laki di sini. Kalau cewek di sini apa kan ragu juga untuk di sini gitu. Gelap juga Bah? Iya. Ada lampu Bah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Tutup Bah. Insyaallah. Nah ini termasuknya ini teh ruangan apa Bah, kalau boleh tahu Bah? Ini ruangan semedi Abah ini. Ruangan semedi Abah. Tempat ritual Abah lah. Tempat ritual Abah. Ya.
Jadi yang boleh masuk sini Abah Cuman yang sendiri punya niatnya aja. sama tamu gitu. Ya, cuman yang punya niat aja ini. Kalau yang sama yang nganter boleh, Bah? Kalau nggak ada Tamunya rahasia, diantar gitu. ya kalau nggak ada rahasia ya boleh gitu. Oh, gitu. Kalau ada rahasia tolonglah kasihan dia gitu. Jadi tamu itu di sini sekalian apa ya, diritualin atau cuma dikasih ini aja apa? Kayak mantra atau apa gitu. Tergantung apa susahnya dia, tergantung apa maunya dia gitu. Iya. Yang penting apa kan udah memberikan arahan dulu gitu. Iya. Jalan gini akan gini, jalan gini akan gini nanti ke depannya gitu. Kalau dia maksa gimana? Kadang-kadang kan ada tamu yang pengen disusuk juga, ya silahkan aja. Abah udah terangin konsekuensi nantinya gitu kan. Yang penting dia udah ngerti konsekuensinya, risikonya gitu. setelah nanti di ritual sama Abah. Ya kalau untuk jalan kebaikan Abah nggak usah terangkan dulu kan. Tapi kan ada sedikit pelempennya melencengnya Abah kan harus terangkan dulu gitu. Barangkali dia belum tahu gimana gitu. Tapi karena kalau udah maksa ya apa boleh buat. Oh iya. Dan kebanyakan dalam dunia percintaan ya Pak ya. Dunia percintaan kebanyakannya. Jadi Abah terkenalnya dengan ini ya, kayak spiritual sampai pelet gitu Pak. Iya terkadang gitu. Nah di sini tuh sambil ritual berarti sama pasien Pak. Setelah beres udah pulang gitu atau kalau yang semedi gimana Pak? Kalau yang semedi itu kan tergantung gitu kan, karena ada yang mau di tempatnya di rumahnya dia gitu kan, ada yang di sini. Tapi kan kalau Abah nggak percayalah, nggak percaya soalnya dikasih kerjaan untuk wirid-wirid itu nggak fokus sebenarnya dia. Jadi terima beres saja gitu Pak? Jadi Abah ambil keputusan udah terima beres aja, soalnya Abah nanti malu kata. Malunya gimana? Wirid terus, buktinya mana? Oh gitu. Ya karena dia kan kagak bisa konsen. Iya, soalnya sambil bekerja ya. Ya iya gitu. Soalnya kan kalau wirid kita harus fokuskan dalam pikiran, dalam hati itu harus sama gitu. Iya. Bahkan kalau ada apa rencana atau ada mau apa nanti ke depannya, nah itu sudah harus dirancang gitu ya, di hati, di kepala udah harus dilihat apa yang diinginkan gitu. Bayangkan apa yang diinginkan. Nah gini Bah, terkait apa kan sering kedatangan tamu tentang dunia percintaan. Biasanya Abah menggunakan media apa Bah di sini Bah? Kalau Abah di sini medianya kan ya seperti banyak juga ini. Dalam ini juga kan kelihatannya cuman buli-buli kan. Nah ini buli-buli. Yang di dalam ini sebenarnya kan ini ada tali perindu, ada bulu proma, ada rajahnya, ada minyaknya yang di dalam ini. Yang di luarnya ini kan buli-buli. Nah ini. Itunya buli-bulinya Bang. Ya. Itu buli-buli sebenarnya masih ada itu, cuman apa pasangkan 3 aja lah. Gitu. Masih banyak berarti Bang. Masih banyak. Ini untuk dunia percintaan Bang pakai ini. Iya ya, yang ini nah ini kan untuk percintaan semuanya ini. Oh semua, termasuk yang dipajang di situ Pak? Nah itu yang dipajang itu untuk pengobatan, untuk penarikan itu kan. Oh yang ini maaf ya Pak ya. Nah silakan. Ini mah untuk penarikan sama pengobatan apa Pak? Ya, mau pengobatan santet itu kan, mau pengobatan apa aja lah penyakit itu yang dari unsurnya mistis gitu. Ada penarikan untuk penarikan rezeki gitu kan. Gak ini udah campur lah di sini, udah segala macam ada gitu. Tapi untuk dunia percintaan ini yang ini ya Pak? Yang ini untuk percintaan. Kalau minyak wangi Bah itu Bah untuk media apa Bah? Ini seperti ini kan minyak kapal jin ini. Ini untuk membangkitkan energi mistis. Ini. Kalau apel jinnya ini. Ini itu untuk apa Bah? Ini apel jin ini ganti kemenyan, ganti madat ini. Cuman harganya agak mahal kan. Yang ini. Iya. Kalau itu mah yang di gelas-gelas. Ya kalau itu mah seorang persembahan lah. Persembahan. Iya. Kalau kita ada yang tawasul, kan ada yang potong kambing, ada yang potong ayam gitu, tergantung kemampuan dianya lah. Maunya apa gitu. Iya. Dan ini ada nama-namanya enggak Bah? Kayak tadi kan apa yang ini Pak?
Ini apel jin. Heeh. Kalau ini apa namanya Bah tadi tuh? Nah, ini kan ini buli-buli kan. Buli-buli. Nah, ini kodamnya ada namanya. Iya. Ini ada namanya. Ini juga ada namanya. Yang di Kalau dalam. yang itunya Bah, yang ininya apa namanya? Nah, yang ini makan bisa dikatakan apa? Kendi ya. Kendi. Heeh. Hmm. Cupu, kata-kata cupu. Iya. Nah, ini kan bisa dibuka ini kan. Isinya apa Bah dalamnya Bah? Isinya ini kan bisa dikatakan masih perjimatan juga ini. Oh dalamnya itu. Ya iya, coba aja lihat tuh. Tuh, di sananya kan ada raja, ada bulu perindu juga, ada tali roma juga, jadi ada minyaknya juga ini. Wangi wangi Bah. Jadi kendi sama buli-buli itu. Buli-buli, dalamnya bulu perindu, tali roma, raja segala macam ada di sini. Ada di situ. Jadi kalau kita nyari jimat, tinggal ambil ini aja. Segala ada di situ ya Bah ya? Semua udah ada di sini. Iya. Terus yang untuk keris-keris ada namanya itu Bah? Ini kan untuk penarikan dalam percintaan juga ini. Bisa. Ya. Digunakan medianya itu. Ini Arjuno ini. Oh namanya Arjuno Bah. Ini. Nah ini juga ada. Itu siapa Bah namanya Bah? Ini kalau kita mau hadorona sama Uyut Angga ini. Buat percintaan juga Bah? Percintaan juga. Ini juga ada ini. Itu masih keris Bah? Iya. Kayak golok itu mah Bah? Iya. Jadi yang media percintaan mah ada di sini semua ya. Kalau di sini mah untuk pengobatan santet mungkin itu ya Bah? Iya. Pengobatan santet dan usaha lah. Bah biasanya ya kalau ada yang punya keluhan kena santet, itu sama Abah di sini suruh nginep atau langsung ritual sehari itu beres Bah? Kalau yang berat suruh nginep. Kalau yang agak ringan-ringan gak apa-apa, gak nginep juga, yang penting udah diobatin suruh pulang aja. Tapi di perjalanan harus ada apa yang ada dibuang gitu. Maksudnya setelah pulang dari sini gitu. Tolong kalau dapat perempatan buang ini, kata Abah gitu kan. Jadi sama Abah udah disiapin. Udah gitu. Harus melakukan buang ini gitu. Ya, itu yang kena santet gitu Bah? Iya. Sama yang ini Bah, kayak santet sama terus sama nggak sih Bah? Sebenarnya kalau santet itu kata-kata yang memasyarakat. Kalau teluh? Kalau teluh itu sebenarnya kata-kata yang agak jarang dibicarakan. Kalau santet dari masalah kecil, dari masalah penyakit sampai yang berat itu tergolong santet. Kalau teluh yang disekalikan, suruh gini mau disemalamkan atau gimana, kan itu. Teluh itu. Ya, teluh. Kan kadang-kadang nggak apa-apa di sore hari besok mati, nah itu teluh. Kalau santet mah dia ngirimnya penyakit gitu Ya, Bah? ada penyakit ringan, ada penyakit berat, tapi ujung-ujungnya tetap kematian juga. Cuman itu mah gitu. dikasih waktu gitu ya? Waktu gitulah. Biar dia sengsara dulu, merasakan sakitnya gitu ya? Jadi diperpanjang masa tenggangnya dia. Ya itu lebih menyakitkan lagi ya Bah? Beda dengan yang sehari meninggal gitu? Yang satu malam itu nggak terasa lama, itu yang satu malam, tapi yang di santet itu lama sebenarnya. Tapi Abah pernah nggak dapat tamu nih, tolong dong saya minta santetin si A si B gitu Bah? Pernah, sering. Yang kesini tuh? Iya. Boleh, tapi harus berani bayar. Kalau masalahnya itu harus berani bayar, soalnya dosanya juga nggak mungkin bisa terbayar sama uang itu. Betul Bah. Kalau masalah nolong, Abah gak pandang bulu Abah masalah nolong. Iya. Mau ngasih terima kasih, kagak ya, gak apa-apa, yang terpenting Abah nolong. Tapi kalau masalah nyantet, ya Abah kasih nominal. Karena udah beda lagi ya Bah? Iya, beda lagi. Itu mah menghilangkan nyawa orang lain ya Bah? Lagi sama Abahnya juga kan berat hukumannya nanti. Selain dosa juga Abah menghilangkan nyawa orang ya Bah? Lihat aja orang-orang yang fokus nyantet kehidupannya, lihat. Iya. Nggak ada kemajuan kan, gitu-gitu juga. Dan ini kalau untuk masalah pasang susuk Bah, biasanya susuk itu gunanya untuk apa aja sih Bah?
Kalau yang lain pasak susuk itu untuk penarikan belas asihan juga, untuk percintaan. Tapi Abah di sini lebih fokus selain percintaan untuk usaha. Bisa juga, Bah. Bisa juga. Misalnya dilihat calon pembeli menarik Ya, atau gitu. gimana, Bah? Namanya dihitung gitu kan. Nah, Hmm. lagian kan harus ada nama orang tuanya saha gitu. Siapa nama orang tuanya gitu. Nah, nanti kita dikombinasikan antara pengasihan sama usaha yang mana. Oh. Gitu. Jadi nggak sembarangan nggak. Nah, kita tanya dulu kalau kita ada tamu dari luar. Nah, ini kepercayaannya, pegangannya agama apa gitu. Kalau Islam ya jalur Islam pakainya, kalau Kristen ya jalur Kristen. Jadi jangan bertolak belakang gitu. Jadi harus searah lah. Susuk juga ada aturannya, susuk juga. Nggak sembarang susuk gitu. Kalau di sini ya di Abah di sini gitu, di orang lain entahlah. Selain itu kan Abah nerangkan dulu konsekuensinya gimana gitu. Nah, ini terkait pusaka-pusaka yang ada di sini ya, Pak ya. Itu ada ininya nggak, Pak? Semacam harus setelah beberapa bulan atau berapa harus dikasih. Kalau manusia bisa kasih makan gitu, Pak. Kalau ini gimana, Pak? Kalau Abah di sini secara pembersihannya 1 tahun itu cuma 2 kali. 1 tahun itu. Tiap malam purnama. 14 mulut Abah berzikir, 15 mulutnya Abah bersihin, dapat ada waktu lagi dalam 1 suro nanti. Jadi gimana, Pak? Prosesnya dimandiin kembang atau gimana? Iya, dimandiin kembang seolah-olah dibersihkan gitu. Nah, kalau Abah di sini kadang-kadang kalau ritual kan semuanya juga ada, dari kepal kelapa muda, dari bakar ayam gitu ya. Itu sebenarnya memang kan dia udah gak mau. Sebenarnya dia udah mau sebab Abah udah mengalami, Abah juga waktu pergi ke sana dulu gitu. Udah gak mau. Nah, cuman sarinya doang gitu, yang diambilnya gitu. Yang diambilnya sarinya doang ya, Pak ya? Sarinya doang gitu. Termasuk ini juga ya, Pak ya? Iya. Jadi yang bikin mahal untuk sesajen itu apa, Pak, di sini, Pak? Ini apel jin. Apel jin ini dari harga 60.000 sampai 20 juta ada. Tergantung keperluannya. Ada yang KW, ada yang asli. Jadi mungkin yang nggak tahu mah asal apel jin aja. Iya, gitu. Bisa-bisa ketipu ya, Pak ya? Banyak. Banyak yang tertipu. Abah kan suka gini, nah ini harus ada nih, beli dulu, beli sendiri. Nah, udah dilihat, oh ini bukan palsu gitu, palsu Pak. Ini gitu kan, di berapa? Yang aslinya, yang dulu pernah ngalaman sini, yang aslinya beli, nah 1.100.000 yang aslinya. Yang asli. Dia beli cuma 300. Oh, jauh banget ya, Pak ya? Jauh banget. Udah dilihat, oh ini bukan. Ternyata palsu ya. Lagi kan gak diterima. Akhirnya gak dipakai. Nah, kalau yang bagus itu yang 25 juta. Waduh. Nah, kalau yang mahal-mahal gitu, Bah, biasanya untuk apa ya, niatan apa gitu, Bah, sampai mahal-mahal gitu, Bah? Ya, kalau yang mahal-mahal itu lebih baik untuk niat pesugihan aja lah. Untuk memudahkan dunia. Untuk memudahkan usaha gitu, Bah. Jangan dipakai yang lain lah. Apapun kalau kita udah usaha semuanya bisa lancar. Bisa terlaksana ya, Pak ya. Mau mobil, mau cewek, kalau udah banyak duit. Iya. Mau ceweknya 10, 20 ya, Pak ya. Ya iya. Yang penting duitnya ada ya. Bisa tercapai juga gitu. Nah, maka Abang anjurkan kalau punya syarat-syarat yang termahal, lebih baik pakai usaha aja. Siap. Jadi ini tempat Abah semedi di sini. Ya. Sama ritual sama pasien juga ya, Pak. Pasien cuma sebentar gitu kan. Kalau udah tawasul, udah beres, pasien disuruh keluar, Abah lanjutin lagi. Siap, jadi di waktu Abah berzikir, dia tidak mengetahui sebenarnya. Ini mah mungkin untuk sebentar aja. Ya, untuk sekalian Abah tanya-tanya gitu ya, Pak ya. Gitu. Siap. Udah, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Oke, saya duluan ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi tadi saya udah masuk
ruangan khusus ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada nomor handphone Abah Ade ini. Nomor handphonenya ya 0831 1695 7323 teman-teman. Dan nanti saya akan cantumkan ya nomor Abah Ade di kolom deskripsi maupun di kolom komentar buat teman-teman yang mau silaturahmi ataupun datang ke sini sekedar sharing-sharing Ya, dengan Abah Ade. ngobrol-ngobrol. Boleh ya Pak ya? Iya, iya. Barangkali Silakan. ada niatan, keperluan, pengen usaha, pengen cari jodoh atau yang lainnya, mungkin bisa langsung aja datang ke Abah Ade. Kalau untuk alamatnya sendiri ini di mana, Pak? Desa Cilengkrang, RW 07, RT 02, Kampung Cibuntu, bawah area Legok Abang. Tepat turun dari Jalan Wadok Malangbong di arah Jalan Cagak yang ke Sukanyiru. Di sini kan ada kampung kecil, Kampung Sikluk. Nah, Oh, namanya. Kampung Sikluk udah berhenti, ambil jalan yang kanan, jalan kecil. Yang Tapi masuk mobil. bisa mobil. Nah. Terus kalau terusannya ini kampung apa Basen? Ya, mentok ke Kampung Cibuntu kalau langsung ke sana ke atas. Oh, Nah, Cibuntu. sebelum ada tanjakan di sana kan ada tempat penyimpanan kayu bakar kan. Iya. Nah, di sanalah berhentinya gitu, sebelum tanjakan itu. Ya mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi Abah aja ya. Iya. Karena kalau orang jauh, Bah, iya. kan nggak tahu ya. Ini berhentinya di mana, Iya, iya. masuknya Iya. di mana, kan bingung gitu ya, Pak. Iya. Dan tadi kan saya udah lihat kan teman-teman nomornya 0831 1695 7323. Nanti bisa diarahkan telepon dulu di mana, Iya. udah di mana gitu kan, nanti bisa Iya. diarahkan ke sini kemana gitu. Oh Gitu. iya iya.